Sekarang saya makan perdana dengan timun hasil petik dari kebun. Rasanya lebih wangi dan tentunya jauh lebih enak karena hasil jerih payah kita sendiri. Sambal terasi. Oke, teman-teman, sejauh ini perkembangan dari timun kita seperti ini saja. Dan ini ada yang kuning karena kita 1 hari yang lalu kita tidak kesini dan baru bisa saat ini kita kesini. Dan lihat, ini buah dari timun kita sepertinya tidak berkembang dengan maksimal, tapi ya alhamdulillah, semoga saja nanti bisa kita untuk merasakan hasil dari buah timun kita. Dan ini timun kita keadaannya sudah sangat kuning sekali. Kita tidak tahu ini penyebabnya apa. Ini sebagai pembelajaran untuk kita ke depannya lagi, jikalau kita ingin bercocok tanam sebaiknya seperti apa. Kita sudah bisa, pengalaman adalah guru terbaik buat kita. Jadi sebelum kita melakukan bercocok tanam, kita harus sudah memikirkan langkah seperti apa yang akan kita lakukan untuk tanaman-tanaman yang akan kita tanami. Ini adalah perkembangan terbaru dari tanaman timun kita. Petik dari buah timun. Dari sekian banyak pohon timun yang kita punya, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah, ternyata dari sekian banyak timun kita, tidak semuanya timun kita gagal, tapi walaupun hampir sekian persennya timun kita mengalami bukan kegagalan, tapi kurang maksimal pertumbuhannya. Dan ada beberapa pohon tanaman timun kita yang alhamdulillah tumbuh dengan sangat subur seperti ini. Karena tempat kita menanam timun ini adalah tempat kita membakar gulma-gulma atau akar serabut yang kita bersihkan. Jadi tanaman kita sepertinya sangat subur, alhamdulillah. Dan ini bismillahirrahmanirrahim, buah timunnya sudah sebesar jempol kaki, ada 2 butir, dan ini sepertinya pucuknya turun ke bawah. Oke, dan di sebelah sini juga timun kita alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke pohon-pohon yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu untuk perkembangan dari timun kita. Sekarang kita beralih ke tanaman kita yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malam ini kita kembali ke ladang. Malam ini tepatnya Jumat, malam Sabtu, kita kembali ke ladang. Kita tidak sendiri, kita ada teman, tepatnya adalah teman tetangga kita yang baru saja membeli tanah di samping lahan kita. Oke, nanti kita ke sana untuk melihat apa yang mereka kerjakan. Sekarang saya mau melihat
tanaman timun kita seperti apa atau sejauh mana perkembangannya untuk saat ini. Oke, ini adalah tanaman kacang panjang kita. Semoga saja ini bisa berhasil, dan akan lebih jelasnya lagi besok kita periksa kembali tanaman-tanaman kita yang ada di ladang ini, seperti apa keseluruhan dari perkembangan tanaman kita ini. Ini jagung-jagung yang kemarin sempat saya beri media tanam tambahan, tapi masih belum selesai semua saya lakukan karena sudah keburu malam hari. Oke, ini tanaman dari bibit belewah dan timun suri, dan ini ada beberapa lubang yang tidak berhasil mengeluarkan tunas. Apakah ini memang kelewatan kita memasukkan benihnya, atau memang dia tidak bisa atau tidak berhasil mengeluarkan tunas. Oke, untuk tanaman bibit terong kita seperti ini, dan ada beberapa yang daunnya dimakan oleh hama belalang sepertinya. Oke, semoga saja perkembangannya akan jauh lebih baik lagi untuk hari-hari ke depannya. Oke, itu untuk tanaman bibit terong kita. Oke, ini adalah tanaman kacang panjang kita. Semoga saja ini bisa berhasil, dan akan lebih jelasnya lagi besok kita periksa kembali tanaman-tanaman kita yang ada di ladang ini, seperti apa keseluruhan dari perkembangan tanaman kita ini. Ini jagung-jagung yang kemarin sempat saya beri media tanam tambahan, tapi masih belum selesai semua saya lakukan karena sudah keburu malam hari. Oke, ini tanaman dari bibit belewah dan timun suri, dan ini ada beberapa lubang yang tidak berhasil mengeluarkan tunas. Apakah ini memang kelewatan kita memasukkan benihnya, atau memang dia tidak bisa atau tidak berhasil mengeluarkan tunas. Oke, jagung kita seperti ini. Oh ya teman-teman dan sahabat semuanya, alhamdulillah kabar baik dari kita, yaitu sekarang sepeda motor kita sudah bisa sampai ke depan pondok karena jalan kita sekarang sudah dibuat gorong-gorongnya. Jadi alhamdulillahnya motor kita sekarang sudah bisa sampai ke depan pondok. Jadi kita jika menginap di pondok kita tidak merasa was-was jika motor kita jauh dari pondok kita. Ini hanya sekilas informasi dari perkembangan tanaman kita untuk malam ini. Kita tidak bisa secara maksimal untuk memperlihatkan sejauh mana perkembangan tanaman kita buat teman-teman semua. Besok pagi insya Allah akan kita lanjutkan kembali untuk melihat atau mengontrol tanaman-tanaman kita yang ada di ladang ini. Oke, besok kita lanjutkan kembali. Sekarang kita mau melakukan penyiraman, dan ini suami saya sedang mengambil air untuk melakukan penyiraman.
Selamat pagi semuanya. Sekarang kita alhamdulillah bisa kembali ke ladang ini. Sebelumnya rencana kita adalah untuk hari libur Sabtu Minggu ini. Kita rencananya kemarin mau menginap di ladang, tapi kita batalkan karena kita punya pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kita melakukan pekerjaan tersebut dan baru pagi ini kita menyempatkan, pagi-pagi sekali kita datang ke ladang karena di hari kemarin kita tidak bisa datang ke sini, dan alhamdulillah hari ini kita baru bisa menyempatkan untuk datang ke ladang untuk melihat sejauh mana perkembangan dari tanaman-tanaman yang ada di ladang kita ini, terutama untuk tanaman timun. Yuk teman-teman, kita menuju ke tempat tanaman timun kita. Sekarang kita melihat tanaman timun kita, apakah buahnya sudah ada yang lebih besar. Alhamdulillah buah-buah timun kita untuk yang bekas bakaran ini alhamdulillahnya bisa subur. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini dia bisa merambat sampai jauh naik ke atas. Ini adalah timun yang kita tanam di bekas bakaran. 1, 2, 3, 4, ada 5 pohon timun yang kita tanam di bekas bakaran, dan alhamdulillahnya timunnya bisa tumbuh dengan subur. Dan alhamdulillah juga sekarang buahnya lumayan ada yang besar. Sekarang kita lihat seperti ini. Ini adalah buah-buah dari timun kita. Alhamdulillah, itu artinya kita bisa memakan timun dari hasil kebun kita sendiri. Nah, seperti ini masih belum bisa untuk kita ambil. Alhamdulillah ada beberapa calon buah, dan ini nanti yang mau kita petik, mau kita ambil ada 1 biji timun. Bersyukur alhamdulillah juga kita bisa untuk memanen timun kita, walaupun timun kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang ini calon-calon buahnya lumayan banyak, dan ini ada bekas dimakan oleh hama, bisa teman-teman lihat. Nah, dia hampir terpotong. Kita tidak tahu jenis hamanya apa, apakah itu belalang atau sejenisnya. Ya, seperti itulah untuk perkembangan timun kita. Dan yang lainnya ya ini seperti ini yang lainnya. Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Hari ini kita kembali lagi, alhamdulillah bisa kembali ke ladang ini. Kita sempatkan di pagi-pagi hari sekali. Kita akan melihat atau mengecek sejauh mana perkembangan dari tanaman-tanaman yang ada di kebun kita ini. Semoga saja tanaman kita baik-baik saja sesuai dengan harapan kita. Yuk ikuti kita untuk melihat-lihat tanaman kita yang ada di ladang ini. Oke teman-teman, seperti inilah tanaman-tanaman kita, timun dan jagung. Ini yang paling subur, dan ini juga kita tanam di bekas bakaran. Lihat sebesar itu, batangnya sudah sebesar jempol kaki. Alhamdulillah. Ini buah jambu air kita, tanaman timun suri, belewah juga tumbuh, tapi ada beberapa tempat yang tidak berhasil untuk mengeluarkan tunas. Dan pohon alpukat kita alhamdulillah
bisa sudah beradaptasi dengan lingkungan kita yang ada di ladang ini. Seperti itulah perkembangan dari tanaman-tanaman kita. Dan ini adalah tanaman terong hijau kita. Ini adalah terong hijau panjang. Alhamdulillah daunnya sudah mulai membesar, hampir sebesar telapak tangan. Dan ini adalah tanaman kacang kita. Alhamdulillah juga dia sudah mulai merambat sebagian besar. Dan ini yang paling subur, dia sudah merambat sampai sejauh ini, jauh ke atas. Ada beberapa pohon. Ya, itulah tanaman-tanaman kita yang ada di ladang ini. Jambu, begitu jambu merah di sana, dan ada juga di sana jambu air kita. Bisa dilihat dia jauh lebih subur. Teman-teman, ada buah lengkeng. Sepertinya dia perkembangannya agak lambat, tapi ya alhamdulillah dia bisa tumbuh. Dan ini percobaan tanaman cabai kita. Sepertinya dia sudah mulai bisa beradaptasi. Dan ini kemarin bisa dilihat setelah dari penyemaian kita pindah tanamkan ke tanah langsung. Ternyata itu tidak bagus. Sepertinya tanaman kita stres karena dia kaget langsung terkena dengan panasnya matahari. Apa yang dikatakan ahlinya itu memang benar, ternyata setelah dari penyemaian tidak bisa langsung kita tanam ke media tanam di tanah. Tidak bisa langsung kena cahaya matahari, harus kita uji coba dulu. Dia terbakar seperti ini. Tapi sekarang alhamdulillah dia mampu bertahan sampai sejauh ini. Semoga saja nanti bisa seterusnya lebih membaik dan subur. Ini juga bibit terong yang bersamaan waktunya kita pindah tanamkan dengan bibit cabai. Alhamdulillah juga sekarang daunnya sudah mulai membesar, walaupun rata-rata dari daun kecilnya terbakar. Ini adalah tanaman katu kita. Saya sangat senang sekali karena saya sangat suka sekali dengan jenis sayur ini. Mungkin dari kecil sampai saya setua ini, saya tidak pernah bosan untuk memakan dari sayuran jenis ini. Saya sangat suka sekali. Itulah alhamdulillah, insya Allah nanti akan kita tambah lagi. Oke, untuk hari ini atau untuk pagi ini kita akan tidak banyak yang kita lakukan. Jika sempat waktunya nanti saya akan melanjutkan pekerjaan saya di beberapa hari yang lalu, yaitu untuk menambah media tanam tanah subur seperti ini yang dicampur dengan sekam ke pohon-pohon jagung kita. Dan ini adalah yang belum sampai di sebelah sana, terus sampai ke ujung sana yang belum sempat saya lakukan. Jika sempat waktunya nanti ini akan kita lakukan. Dan pekerjaan kedua yang akan kita lakukan adalah insya Allah rencananya saya akan memangkas pucuk dari cabai kita. Katanya pemangkasan pucuk cabai ini baik dilakukan sebelum dipindah tanamkan ke tanah langsung. Jadi masih di tempat penyemaian seperti ini, langsung kita pangkas pucuknya. Jadi setelah nanti dia beberapa hari sudah mulai ada mengeluarkan tunas-tunas baru bisa kita pindah tanamkan ke tanah langsung. Tetapi jika kita pangkas pucuknya setelah kita pindah tanamkan, itu akan menghambat perkembangannya. Bukan berarti dia tidak bisa berkembang, tapi itu akan menghambat perkembangannya akan menjadi melambat. Begitu ya teman-teman. Sekarang tidak perlu saya banyak menjelaskan, tanaman kita hanya seperti ini saja. Dan ini adalah bibit bayam.
Dan yang ini adalah bibit cabai, maaf bukan cabai, maksudnya ini adalah bibit sawi hijau. Dan yang di bawah sini adalah kangkung, dan ini juga rencananya akan saya pindahkan ke samping pondok supaya dia bisa menyerap sinar matahari, supaya perkembangannya nanti akan jauh lebih baik lagi. Oke, sekarang saya mulai untuk memangkas pucuk dari cabai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil seperti ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia pucuk yang kita buang adalah 4 helai daun seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini dari sini batas pemangkasan kita. Oke, kita lanjutkan terus sampai semuanya selesai. Oke, sekarang kita lakukan sampai semua pucuk-pucuk dari bibit cabai kita ini selesai kita pangkas. Nah, sekarang sudah selesai semua saya kerjakan untuk pemangkasan pucuk dari bibit cabai kita. Sudah selesai saya lakukan, dan sudah saya pilih-pilih dari sekian banyak untuk mengambil mana yang sudah sepantasnya untuk kita pangkas pucuknya dan mana yang belum. Dan ini sepertinya yang belum siap untuk kita pangkas. Mungkin beberapa hari ke depan atau seminggu lagi baru bisa kita lakukan untuk pemangkasan. Dan semuanya sudah kita keluarkan dari bawah pondok. Kita keluarkan tepatnya di samping pondok seperti ini, keluar dari bawah pondok. Jadi ini maksudnya supaya dia, tanaman kita ini bisa menyerap dari hawa panas dari matahari, walaupun tidak kena cahaya matahari secara langsung. Seperti itu maksudnya. Dan itu adalah semayan bibit-bibit kita yang masih kosong, yang belum ada kelihatan keluar tunasnya. Kita kesampingkan juga, tapi tidak keluar dari bawah pondok, hanya masih di dalam pondok tapi agak ke pinggiran pondok. Dan di sana ada 2 tempat bibit benih dari semangka kita yang berhasil mengeluarkan tunas. Begitu juga dengan benih dari tomat kita, juga ada beberapa yang berhasil mengeluarkan tunas. Kita juga keluarkan dari bawah pondok. Dan di sana adalah semayan dari bibit cabai kita yang masih di bawah pondok, belum saya pindahkan. Dan juga sisa dari semayan bibit terong kita juga masih ada dan sudah lumayan besar. Itu sudah saatnya untuk kita pisahkan ke dalam polybag, tapi saya bingung juga. Nanti kita lihat apakah kita punya waktu untuk memisahkan semayan bibit cabai ini ke dalam polybag seperti ini, satuan seperti ini yang sudah saya lakukan. Teman-teman dan sahabat semua, seperti itulah pekerjaan saya yang sudah saya lakukan. Satu sesi ini sudah beres. Sekarang saya akan melakukan penyiraman. Ini sudah saya siapkan air dan juga botol untuk saya menyemprot dari bibit-bibit semayan kita ini. Oke, sekarang kita akan mulai lakukan agar lebih cepat. Ini hari jam sudah semakin bergeser.
Sebentar lagi mungkin kita juga mau pulang karena pekerjaan kita terutama untuk suami juga masih belum kelar karena baru dimulai dari hari kemarin dan hari ini adalah hari kedua untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin setelah semua pekerjaan suami saya di luar dari ladang kita ini, semoga cepat kelar dan kita kembali lagi fokus dengan tanaman-tanaman kita yang ada di ladang kita ini. Oke, nah di sini kita juga menyiapkan tempat untuk pemindah tanaman dari semaian bibit cabai kita nanti. Tapi ini masih belum, mungkin seminggu ke depan baru insya Allah baru bisa kita tanam. Intinya sampai bibit cabai yang sudah saya pangkas tadi mulai mengeluarkan tunas baru lagi, setelah dipangkas baru bisa kita pindah tanamkan ke bedengan yang telah kita siapkan. Tempatnya seperti ini, kita lobangi dan kita kasih tanah subur. Ini adalah tanah bekas bakaran yang kita ambil seperti ini, dan inilah tanah bakarannya. Ini kita bawa dari rumah, ada sebanyak 2 karung dan ini sisa dari karung yang kedua. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, jika ada akar-akar kecil kita ambil, kita buang semampu kita. Dan di sebelah sini yang masih belum kita masukkan, masih ada 2 lubang lagi. Oke, sahabat dan teman-teman semua, sekarang pekerjaan saya untuk bibit-bibit ini sudah selesai saya pindahkan, saya pangkas, dan saya tadi baru saja selesai melakukan penyiraman. Sekarang kita akan lanjut untuk memindahkan bibit buah sirsak kita yang saya katakan sebelumnya. Ini sebanyak 2 pohon yang ada tumbuh di pohon kurma. Nah, ini dia. Yang gelas plastik tuh. Nah, sahabat dan teman-teman semua, sekarang pekerjaan kita terutama yang pokoknya yaitu tanaman yang berjangka panjang seperti jeruk, sudah kita tambah media tanamnya, atau maksudnya yaitu tanah dan abu bakar. Pisang, pepaya, semua sudah kita lakukan. Yang belum kita lakukan perawatan hanya buah nangka yang belum kita lakukan perawatan untuk saat ini. Jika untuk korma sengaja kita tidak melakukan perawatan, setelah tadi kita ambil bibit buah sirsak, dan untuk kurma tidak kita lakukan perawatan karena ini pohon kurma ini nanti rencananya akan kita pindahkan ke lahan adik saya yang laki-laki yaitu Pak Inting. Untuk itulah saat ini tidak kita lakukan perawatan. Sekarang pohon atau buah jambu air kita juga sudah kita lakukan perawatan. Dan yang belum kita lakukan perawatan ini jambu agung merah, karena kita mengejar waktu, jadi ini kita tinggalkan dulu. Lengkeng juga sudah kita lakukan perawatan karena menurut kita lengkeng pertumbuhannya agak kurang bagus. Tapi bukan berarti dia tidak mau tumbuh, hanya perkembangannya agak terlambat, jadi kita ini yang lebih dulu kita lakukan perawatan. Nah, untuk pohon jambu air yang kedua ini, karena kita punya
Pohon jambu air ada 2, yang satunya yang sudah kita lakukan perawatan, dan yang ini yang keduanya. Ini sengaja tidak kita lakukan perawatan untuk saat ini karena ini nanti juga akan kita pindahkan ke lahan adik laki-laki saya, yaitu Pak Inting tadi, bersamaan dengan pohon kurma nanti. Dan ini nanti rencananya insya Allah akan kita ganti dengan tanaman pohon petai, tapi bibitnya juga belum kita beli. Sekarang kita pindah ke pohon alpukat. Nah, alpukat ini juga belum kita lakukan perawatan untuk saat ini, karena menurut kita ini pertumbuhannya cukup bagus, subur. Bukan berarti dia subur kita tidak melakukan perawatan, tapi untuk saat ini kita tinggalkan dulu karena dia perkembangannya sangat bagus. Nanti jika kita kesini lagi baru kita lanjutkan perawatan untuk tanaman kita yang lain yang belum sempat kita lakukan untuk saat ini. Nah, untuk pohon sirsak yang sudah tumbuh ini juga sudah kita lakukan perawatan tadi, bersamaan dengan pohon jeruk juga sudah kita lakukan perawatan, tapi masih tertinggal arang di atasnya belum kita kasih. Nah, itulah tanaman-tanaman yang sudah kita lakukan perawatan, dan yang belum kita lakukan perawatan apa saja tadi sudah saya katakan. Itulah jenis-jenis tanaman kita yang lain. Kita menyempatkan untuk membuat dapur, memindahkan dapur dari sebelah sini depan pondok, kita pindahkan ke samping pondok sebelah sini. Dan di sini bekas dapur kita depan pondok, insya Allah rencananya nanti akan kita bikin bangku tempat kita duduk santai. Ini bismillahirrahmanirrahim, kita rencananya akan memanen buah timun kita yang sebanyak 1 biji, yang satunya masih terlalu kecil, mungkin beberapa hari lagi baru bisa kita ambil. Ya, bersyukur alhamdulillah kita bisa memakan hasil tanaman kita sendiri, dari kebun kita sendiri, dari ladang kita sendiri, tanpa harus kita beli. Apakah bedanya dari rasa kita tanam sendiri dan hasil kita beli sendiri? Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panen pertama perdana kita sebanyak 1000 biji. Oke. Nah, ini timun sekarang kita panen raya sebanyak 1000 biji timun. Alhamdulillah. 1 biji. Oke. Alhamdulillah. Oke, panen timun kita panen raya hari ini sebanyak 1000 biji timun sudah kita petik. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang sudah ada, yang kita dapatkan dari hasil kebun kita ini. Oke, sekarang kita siap-siap mau pulang. Jadi hanya segitu saja pekerjaan kita untuk hari ini, pagi ini di ladang kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan di lain hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Dari awal kita datang tadi sampai kita mau pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang saya makan perdana dengan timun hasil petik dari kebun. Rasanya lebih wangi dan tentunya jauh lebih enak karena hasil jerih payah kita sendiri. Sambal terasi, ada nasi, dan ini sambal goreng atau sambal goreng pedas manis, kentang, teri, dan kacang. Oke teman-teman, mari makan semuanya.
Ini kenikmatan yang tiada duanya. Jika untuk kangkungnya kita beli dari warung. Alhamdulillah nikmat sekali. Oke teman-teman, saya lupa tahunya ketinggalan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyos. Alhamdulillah.